pandemi COVID selama 4 bulan terakhir akhirnya berimbas pada dunia pendidikan. Kejenuhan anak-anak menunggu masuk sekolah dan mulai bersekolah ternyata harus dibayar mahal dengan sistem seleksi PPDB yang terlalu rumit, yaitu dengan penerimaan lulus ke sekolah negeri tidak berdasarkan seleksi nilai, melainkan bersandar pada usia anak yang lebih tua. Pemberlakuan kebijakan dalam PPDB yang baru ini dibayar kontan dengan kemarahan sejumlah orang tua murid, siswa, serta sejumlah guru. Mereka melakukan demonstrasi di depan gedung Balai Kota Jakarta, kemudian berlanjut ke gedung megah Kemendikbud untuk memprotes kebijakan PPDB dengan seleksi usia sebagai sebuah kebijakan yang diskriminatif dan tidak berkeadilan. Bapak Menteri kita yang terhormat, agar studi kiranya kita ini diterima aspirasi kita untuk menyuarakan kesetaraan dalam keadilan. Apa yang terjadi saat ini bukan karena kami baper, Bapak, tetapi kami menyuarakan anak-anak kami yang stres. Yang kedua, karena COVID juga, ekonomi kita sebagian besar di antara kita pasti berdampak. Dan yang ketiga, yang jadi pertanyaan adalah anak-anak kita mempertanyakan kita, apakah sekolah itu mencari nilai atau mencari usia? Mencari nilai atau mencari usia? Kebijakan sepihak ini dirasa telah mengabaikan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2019 tentang PPDB pada semua tingkatan sekolah. Praktek penerapan seleksi PPDB 2020 ini dengan usia sebagai pemeringkat di tatanan aturan, perbedaannya seperti bumi dan langit pada penerapannya di lapangan. Dalam seleksi tahapan zona dan afirmasi, anak-anak usia didik yang melakukan seleksi harus tersingkir otomatis melalui sistem tanpa mempertimbangkan nilai dan kedekatan lokasi yang menjadi faktor kelulusan, melainkan dengan batasan usia peserta didik yang lebih tua. Kisruh sistem PPDB ini mengundang banyak komentar tokoh pemerhati anak seperti Erlinda. Peraturan seleksi dengan sistem usia menurutnya harus dilakukan kajian ulang penerapannya agar kondisi psikologi anak didik bisa terjaga lebih baik dalam menghadapi beban pelajaran di kurikulum yang dihadapinya nanti. Syarat usia pada PPDB yang merupakan Permendikbud harus segera mendapatkan solusi yang terbaik. Dan sebaliknya, orang tua pun juga memberikan pemahaman kepada peserta didik ataupun orang tua memberikan pemahaman kepada anak-anak mereka agar memahami bahwa sekolah merupakan proses pembelajaran untuk mematangkan emosional, untuk berinteraksi, dan yang paling utama adalah mengembangkan tumbuh kembang mereka sesuai usia. Sehingga kami juga mendorong agar para orang tua juga tidak memaksakan pada saat masuk pertama kali untuk sekolah, masuk di usia sekolah dasar, melihat pada bagaimana psikologi ataupun kematangan dari anak kita sendiri. Kenapa? Karena pada proses di sekolah dasar, di sekolah menengah pertama maupun sekolah atas sangat mempengaruhi. Jangan sampai pada fase-fase tersebut mereka mengalami depresi, mereka mengalami kebosanan, mereka juga tidak sanggup untuk menerima pembelajaran pada saat terjadi proses belajar mengajar itu sendiri. Erlinda melihat kondisi psikologi anak harus tetap sehat di masa pandemi seperti sekarang ini.
kekisruhan PPDB harusnya segera selesai dengan mempertimbangkan kepentingan anak usia didik. Karena akibat kisruhan dan stres dalam masa pandemi yang berkepanjangan akan mampu mengganggu mental dan kematangan emosional pada anak. Harusnya pemerintah bisa lebih bijaksana dalam melakukan kebijakan PPDB pada tahun ajaran ini. Tidak membuat kesalahan fatal yang bisa menghilangkan hak anak dalam pendidikan. Hal ini akan menambah beban dan mampu menghambat perkembangan anak didik. Demi kepentingan terbaik anak dan atas nama hak anak atas pendidikan, menyatakan tegas hari ini bahwa penerapan PPDB DKI Jakarta tahun 2000 dengan menggunakan sistem penentuan faktor usia merupakan kesalahan fatal yang tidak bisa ditoleransi oleh Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta yang didukung oleh Gubernur DKI Jakarta. Selain bertentangan dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Budaya yang diatur di dalam nomor 44 tahun 2019 yang menyatakan bahwa penyelenggaraan PPDB itu non-diskriminasi, objektif, berkeadilan, akuntabel, ya, transparan. Tetapi apa yang terjadi pada hari kemarin merupakan kesalahan yang fatal yang mengabaikan hak-hak anak. Sementara kita tahu anak-anak sudah merindukan dunia sekolah, tetapi terhambat oleh virus corona yang belum bisa berlalu. Sekali lagi, kebijakan itu adalah fatal dan melanggar hukum. Bahkan melanggar konstitusi dasar yang menyatakan bahwa penyelenggaraan pendidikan non-diskriminasi. Dan juga diatur di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Pelayanan pendidikan, hak atas pendidikan adalah dijamin oleh negara. Tapi apa yang terjadi sekarang ini adalah merupakan sebuah tindakan kekerasan yang seharusnya dilakukan oleh negara, memberikan perlindungan, tetapi justru membuat anak-anak sekarang ini dalam situasi tidak nyaman dan stres berat. Oleh karena itu, Komnas Perlindungan Anak menyatakan hari ini batalkan itu. Dampak kebijakan penerapan seleksi dengan batasan usia nantinya harus dibayar mahal oleh generasi baru Indonesia. Peraturan dan kebijakan yang mencela-mencela dilihat oleh banyak generasi emas negeri ini sebagai masa depan yang apatis. Untuk Bapak Ibu yang terhormat pengambil kebijakan, berhentilah mencela-mencela.